ya, punya mata penjaranya hilang, itu sudah akan dikatakan bencana. Nah itu dalam eksplorasi itu jangan semata-mata, wah ini secara ekonomi. Halo teman tangguh, kami hadir menemui Anda dalam sebuah program yang membahas berbagai permasalahan di sekitar kita bersama para pakar di bidangnya. Obrolan santai namun syarat manfaat ini bertujuan untuk berbagi pemikiran, informasi, dan solusi di bidang kebencanaan, kesehatan, dan pendidikan. Inilah podcast Galaxy Disaster produksi Galaxy Space bersama saya Rini Munandar. Hidup di negara tropis dengan bentang alam yang indah dan kaya sumber daya alam adalah anugerah bagi Indonesia. Namun di sisi lain, ancaman bencana juga mengintai di balik semua itu. Keelokan udara, lautan, hingga puncak gunung juga menyimpan potensi bencana, bahkan daya rusak yang maha dahsyat. Dan kita pun dihadapkan pada pilihan eksploitasi atau antisipasi. Bersama kita hari ini adalah Guru Besar Geofisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, yakni Profesor Adi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, salam tangguh semuanya pemirsa. Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah siapkah kita menghadapi bencana? Betulkah bencana itu bisa diantisipasi, Prof? Ya, selamat siang, pagi, sore pemirsa semuanya. Ya, Indonesia, kita hidup di Indonesia memang dikaruniai alam yang begitu indah, alam yang begitu kaya, tetapi juga alam yang begitu kaya hal yang lainnya. Yang diantaranya adalah di samping kita kaya akan sumber daya alam, tetapi kita juga kaya akan bencana. Sumber daya alam apapun kita punya, mulai dari lautan, gunung, bawah bumi, tambang, minyak, mineral ada, tetapi kita sekarang menyoroti, kita juga mempunyai segala macam bencana. Mungkin di tempat lain tidak ada. Kita apa? Gunung api kita punya. Tsunami, gempa bumi ada. Banjir, longsor ada program tahunan itu. Kekeringan ada, kebakaran hutan ada, gunung lumpur meletus ada. Di laut pun juga banyak, ada gunung api yang di bawah laut, yang beberapa di daerah Maluku juga ada. Bahkan sampai es pun kita mempunyai, yaitu di sana. Meskipun akan meleleh juga sebentar lagi. Meskipun itu semuanya akan meleleh lagi karena adanya perubahan iklim tersebut. Namun di samping itu semuanya, kita tidak boleh sampai takut atau khawatir ke semuanya. Semuanya itu kalau kita sudah bersatu dengan alam kita, itu semuanya bisa kita jalani dengan baik. Satu paket ya, Bos. Satu ya, paket, Prof. jadi kita anugerah dan bencana. Anugerah dan bencana katanya EPID-GAD itu ya. Jadi itu. Jadi kita kenapa bencana? Karena kita dilalui oleh jalur tumbukan tersebut di baratnya Sumatera. Tumbukan sesar. Tumbukan lempeng benua dan lempeng samudra yang ada di
barat Sumatera, di selatan Jawa sampai ke arah daerah timur, Pasifik. terus ke atas ke daerah Maluku, nantinya ke arah Jepang sana. Dan itu semuanya adalah merupakan sumber dari segala macam gempa bumi. Yang gempa bumi itu nantinya bisa menjadi sumber terjadinya tsunami. Namun apakah kita takut dengan itu? Jangan, karena itu memang daerah kita, ya kita tetap kita nikmati. Cuma kita harus seperti tadi antisipasi ke semuanya itu. Kita belajar semuanya itu. Orang luar mestinya banyak belajar dari kita. Janganlah kita yang belajar dari orang luar. Jadi kita itu mempunyai semuanya, mereka itu belajar ke kita. Jadi Prof, karena posisi kita ada di tumbukan itu, sehingga mineral dan segala kandungan yang ada di dalam situ itu potensinya menyuburkan, kandungannya pun juga jadi sumber energi, mineral dan sebagainya gitu ya Prof kan? Betul, jadi adanya tumbukan itu potensi adanya tambang seperti emas, daerah selatan itu sangat besar sekali. Minyak di daerah selatan, di selatan laut, di selatan di samudera Indonesia itu juga masih banyak, walaupun masih potensi, belum diketahui reserve-nya atau cadangannya, tetapi potensi sudah ada semuanya. Hampir kita semuanya ada itu semua. Jadi di selatan, bagian selatan, terus nanti di utara ini kita itu hidup kalau kita di Jawa Timur ini hidup di 3 tempat. Pertama di selatan itu adalah kita hidup di atas mineral dan batuan yang potensi sekali, emas, mungkin tembaga, besi dan sebagainya ada di selatan. Di tengah-tengah di daerah Pasuruan sampai ke Atwara sendiri ada gugusan gunung api atau ring of fire. Itu sebetulnya adalah sumber energi geotermal. Sedangkan di utara itu dulunya laut, itu adalah juga sumber energi geotermal, minyak dan gas bumi. Jadi kita itu sebetulnya hidup di Indonesia, khususnya di Jawa, di Timur ini, kita hidup di atas semua yang diperlukan oleh kehidupan manusia. Itu yang di bawah, yang di atasnya adalah sawah dan sebagainya. Akibat gunung api, suburannya minta ampun, itu sangat subur sekali. Itu gambaran secara umumnya. Dan catatan sebagai anugerah karena kita hidup di antara lempeng itu tadi ya Prof ya. Yeah. Artinya eksploitasi pun juga sudah dilakukan, bahkan sampai over yang terjadi di Lapindo gitu ya. Nah, eksploitasi yang lain maksudnya bukan mengeksploitasi, bagaimana menjadikan itu kemanfaatan untuk keberlangsungan kita sebagai bangsa dengan potensi yang besar ini, caranya seperti apa? Karena kan perlu biaya yang cukup besar, biaya eksplorasinya pun juga sangat besar. Yeah. Betul. Jadi eksploitasi itu adalah tahap akhir. Pertama adalah tahap eksplorasi untuk menentukan apakah itu ekonomis atau dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, kita tidak hanya bisa semata-mata ekonomis dan tidak, tetapi lingkungan harus kita perhatikan. Apa artinya ekonomi, tapi itu sebetulnya adalah merusak lingkungan. Kenapa lingkungan perhatikan? Di situ ada manusia yang hidup. Kalau nggak ada manusia yang hidup, maka mungkin tidak apa-apa. Seperti definisi bencana, suatu daerah atau kejadian dikatakan bencana kalau ada korban manusia dan lingkungan. Kalau tidak ada korban manusia maupun lingkungan, walaupun terjadi longsor di tengah hutan, itu masih belum bencana. Tetapi begitu ada longsor, banjir ataupun mungkin letusan gunung lumpur, ketika ada korban manusia, korban bukan tidak harus semata-mata meninggal ya, korban lingkungannya, mata penjaranya hilang, itu sudah akan dikatakan bencana. Nah itu dalam eksplorasi itu jangan semata-mata ini secara ekonomis sangat menguntungkan, tapi tidak masih belum dilihat bagaimana dengan masyarakat sekitar. Apakah masyarakat sekitar itu nantinya terganggu atau nantinya menjadi sengsara gara-gara eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan atau tidak. Banyak contoh-contoh seperti yang baru aja terjadi ya di mana tuh Prof? Purworejo ya. Ya itu ada beberapa memang perlu kajian yang dalam sekali di situ, karena apa?
Karena banyak manusia yang hidup di sana yang sangat tergantung dengan bumi yang ada di sana. Sementara yang lainnya ini adalah perlu adanya sebuah perencanaan pembangunan yang nantinya akan membuat masyarakat makmur misalkan begitu. Tetapi itu semuanya mestinya disinkronkan dengan hati yang ikhlas semuanya itu. Lagi-lagi harus pentahelix ya dasarnya Pentahelix. Lintas sektoral. Lintas sektoral. Jadi 5 pentahelix yang ada di situ adalah diantaranya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi atau pakar, dan media massa itu bersatu padu di dalam penanggulangan misalkan bencana ataupun yang lainnya. Sebetulnya semuanya bukan hanya bencana saja itu. Termasuk ya untuk pemanfaatan potensi alam itu juga kan, Prof? Termasuk pemanfaatan potensi alam tersebut bukan semata-mata dimanfaatkan, tetapi siapa yang memanfaatkan itu juga harus dipertimbangkan. Jadi lingkungan di sana, masyarakat di sana pun juga harus merasakan pemanfaatan dari mendapatkan kemanfaatan dari hal-hal tersebut itu. Jadi, nah kita kan masih bicara tentang gambaran umum tentang siapkah kita menghadapi bencana terkait dengan posisi kita. Iya. Keuntungan kita tinggal di negara yang di atas lempeng itu di persimpangan lempeng ya, Prof. Iya, pertemuan antar lempeng. Pertemuan antar lempeng ya. Dan Ring of Fire. Nah, di satu sisi potensinya sangat luar biasa, tapi ada manusia juga yang hidup di atas itu. Ya. Untuk beberapa tempat mungkin Tengger dan beberapa wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah menjadi adatnya mereka berjalan dengan sinergis. Tapi banyak juga tempat-tempat yang punya potensi dan berusaha untuk dioptimalkan, bahkan bukan cuma oleh pemerintah tapi oleh perseorangan. Akhirnya ada perambahan hutan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya potensi ini jadi over. Betul, dan ujung-ujungnya bencana. Ya. Nah, bagaimana ini kita bisa hidup selaras dengan alam tempat kita tinggal? Itu kan perlu kajian atau perlu masukan dari ahli geofisika dan ahli-ahli lain untuk bisa kita hidup indah di negeri ini gitu loh, dan memanfaatkan secara indah juga gitu. Kita bersinergi dengan alam, menyatu dengan alam, jadi satu kesatuan ekosistem yang sungguh indah gitu, Prof. Bisa dijelaskan nggak secara keilmuan kondisi ini agar bisa terjadi keseimbangan? Ya, sekali Bu. Jadi bahwa kita ada di sini di Indonesia ini, mau nggak mau kita harus mau hidup berdampingan dengan bencana. Seperti yang sebelumnya ada 3 metode kalau kita hidup di daerah bencana itu. Jauhkan kita dari bencana, jauhkan bencana dari kita. Kalau memang sudah ada di situ, ya kita hidup berdampingan dengan berdamai dengan bencana itu. Bagaimana caranya? Memang banyak nanti langkah-langkah yang perlu dilakukan, mulai dari peningkatan nanti mungkin yang lain ya. Tetapi di situ mau nggak mau kita harus bisa hidup berdampingan dengan bencana. Yang penting kita sudah tahu apa sih potensi bencana yang ada di situ, sehingga masyarakat beserta nanti pentahelix ini semuanya itu bisa merumuskan bagaimana kita harus mensikapi ketika kita hidup di daerah tersebut. Jadi jangan sampai kita hidup pokoknya kita bisa makan di sana, tidak tahu kondisi yang ada sebenarnya di atas. Misalkan kita hidup di bawah gunung, sekitar lereng gunung. Padahal di situ memang subur daerahnya karena dapat mendapatkan abu vulkanik ya, yang akan menjadikan tanah itu subur. Tetapi kita lupa bahwa itu di samping kita subur, mestinya juga ada hal-hal yang kita persiapkan ketika kita mendapatkan sebetulnya imbang. Ketika kita mendapatkan sebuah kebaikan, mesti harus kita juga memberikan apa yang terjadi di sekitarnya tersebut. Sebuah apa yang mungkin kelemahan-kelemahan tersebut perlu kita juga perhatikan. Itu jadi ada semuanya itu balancing ya Bu ya. Jadi keseimbangan itu ada, jangan sampai kita mengabaikan itu. Jadi kita
kearifan lokal itu harus selalu kita jaga. Jangan sampai mentang-mentang kita nanti seorang akademisi atau yang dari pemerintah, kearifan lokal kita hilangkan, masyarakat apa yang biasanya masyarakat itu kerjakan, terus ini tidak sesuai dengan ilmu ini, misalkan terus kita hilangkan. Nanti misalkan ya, Pak, hidup di daerah rawan banjir, rawan longsor. banjir itu. Di sana biasanya sudah ada masyarakat itu mempunyai penjaga banjir. Artinya kearifan lokal apakah bisa di ilmu pengetahuan bisa bersinergi dengan kearifan lokal untuk bisa jadi solusi kebencanaan di Indonesia. Kita simpan untuk segmen 2 ya, Prof ya. Iya. Kita Oke. Oke teman tangguh, kita lanjut di segmen 2. Kita minta Prof Adi untuk bisa memberikan penjelasan ke kita, gambaran problematika kebencanaan di Indonesia, karena kita punya 2 musim. Kalau musim hujan banjir, kalau musim kemarau kekeringan. Ya Prof ya. Bisa dijelaskan Prof, bagaimana bisa seperti ini? Ya. Kita mengenal 2 musim di Indonesia ya, musim hujan dan kemarau. Jadi kalau musim hujan kita itu bencana yang ada itu banjir, longsor, banjir khususnya banjir dan longsor. Itu adalah bencana hidrometeorologi yang itu sebetulnya adalah bencana dominan di Indonesia, itu 80% adalah hidrometeorologi itu. Hidrometeorologi. Jadi hujan, longsor dan meteorologi yang lain. Kalau musim kemarau, kebakaran, kekeringan itu yang hampir program tahunan itu ya. Selalu ada. Nah, dari kedua tersebut sebetulnya kita ada sebuah data statistik ini pada tahun ini, data walaupun tahun 2020 itu ada sekitar 2123 total bencana, itu cukup tinggi. Apa saja itu? Yaitu gempa bumi ada 13 yang besar ini ya, erupsi gunung api itu 5, karhutla, kebakaran hutan 312, kekeringan 22, banjir 787, tinggi, tanah longsor 385, puting beliung juga ada 572, gelombang pasang itu ada 26, dan epidemi yang kita dapatkan itu 1. Kalau dari data tersebut, banjir, tanah longsor, kekeringan, karhutla itu adalah yang mendominasi. Ya memang sekitar 80%. Jadi 80% dari total bencana tersebut. Terus apa yang harus kita lakukan kalau mendapatkan gitu? Jadi kenapa itu bisa terjadi dulu dong? Kenapa itu bisa terjadi? Ya memang alam kita adalah kita mempunyai 2 musim tersebut. Nah, banjir dan tanah longsor itu berarti adalah ada hubungannya dengan aktivitas manusia khususnya tersebut. Padahal dari dulu itu sebetulnya sudah ada hujan. Hujan yang katanya deras dari dulu juga sudah ada. Tetapi kenapa dulu nggak banjir, nggak longsor, tapi sekarang longsor? Sehingga mestinya kita tidak bisa menyalahkan, hujannya besar sehingga terjadi banjir dan longsor. Atau banyak terjadi di kota. Kalau di kota hujannya besar, jalan-jalan menjadi sungai. Itu adalah jangan sampai kita itu menyalahkan alam. Alam itu akan berpola dengan sendirinya. Alam itu sudah mempunyai pola sendirinya. Justru manusia yang hidup di dunia inilah yang mestinya itu harus juga mengantisipasi atau sudah berdamai dengan alam tersebut seperti yang pertama tadi. Kalau banjir di kota khususnya, kalau aliran sungainya itu dulunya ada terus sekarang jadi sempit, ya hujan itu tidak akan tertampung di sungai otomatis, sehingga hujan nanti kalau nggak tertampung ya melebarnya ke jalan-jalan tersebut. Nah itu kalau di daerah yang lain longsor kalau dulunya tanahnya itu ditanami ada tumbuhannya, terus suatu saat terjadi penggundulan, khususnya yang di pinggir-pinggir jalan ya, pinggir jalan yang curam itu. Yang air hujan kalau jatuh itu tidak akan teresap
masuk ke terinfiltrasi ke dalam tanah, otomatis akan ada namanya surface runoff kalau bahasa Indonesia, atau limpasan permukaan lewat permukaan, sehingga itu akan bisa mengakibatkan pertama erosi kecil-kecil yang nanti lainnya akan longsor. Karena apa? Air itu sudah tidak bisa masuk ke bumi karena pori-porinya sudah tertahan, sudah tertutup. Akibat apa? Tidak ada tumbuhan yang bisa dilewati pori-porinya tersebut. Yang selanjutnya itu kalau banjir dan longsor. Kalau kebakaran hutan atau kekeringan, ya kekeringan tersebut memang banyak terjadi. Tetapi apakah itu sebuah yang harus kita hindari? Ya, kita tidak bisa menghindari alam. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, kita persiapkan kalau untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan kita bisa menabung air saat hujan, kita masukkan ke bumi lagi sehingga akan menjadi sumber atau cadangan air di dalam tanah, di dalam bumi, sehingga itu nanti suatu saat akan menjadi cadangan air yang bisa kita bawa ke permukaan. Atau sebetulnya sumur-sumur yang ada di kota itu mestinya itu dari daerah pegunungan yang nanti airnya masuk di pegunungan nanti masuk di aquifer atau air lapisan tanah bawah permukaan yang bisa dialiri oleh air yang biasa kita katakan aquifer, itu nanti tertampung di situ dan nanti bisa diambil oleh masyarakat di perkotaan. Tetapi kalau di daerah pegunungan pun sudah diambil eksploitasi, ya nanti jangan salahkan kalau di kota kita tidak mempunyai air tanah lagi. Seperti yang kita rasakan ini, saya kira di kota kita Malang ini. Dulu saya itu mendapatkan air itu di tempat saya 13 meter itu sudah bisa masuk air. Pada perjalanannya kering dan harus diperdalam lagi sampai 17 meter baru ada lagi. Artinya apa? Berarti itu sudah dari atas itu yang mengalir ke daerah. Aliran air yang dari atas atau permukaan tanahnya sudah turun? Bukan, jadi aliran air yang dari atas yang di bawah lewat bawah permukaan itu sudah berkurang. Debitnya sudah mengecil. Debitnya sudah mengecil karena tidak bisa air itu masuk di sana. Masuk di sana itu masuk di daerah hutan atau di gunung, itu akhirnya nanti masuk akan menjadi mata air dan sebagainya. Jadi mata air dulunya itu mungkin ratusan yang di daerah kita di atas sana bisa mengecil menjadi mungkin puluhan. Itu juga salah satunya itu sekarang sudah tidak bisa masuk, tidak bisa menjadi sumber mata air tersebut. Artinya pembangunan di daerah pegunungan, daerah tinggi, kalau di Malang Batu, Jakarta, DKI, Jawa Barat di puncak dan sebagainya itu karena pembangunan yang masif semakin naik ke atas perbukitan ya Prof ya. Betul ya, sehingga pembangunan maupun perambahan hutan. Pembangunan maupun perambahan hutan dan penggunaan lahan yang mungkin tidak alih fungsi lahan yang tidak cocok, tidak selayaknya itu. Jadi mulai dari pembangunan, alih fungsi lahan pembangunan. Bila kalau dibangun air mau meresap kemana itu. Padahal sumber mata air di daerah di kota-kota yang ke bawah itu mestinya harus disupport dari daerah atas tersebut. Itu. Jadi kita berdamailah. Nanti kalau ada hujan karena sudah nggak bisa meresap masuk ke sungai karena ada namanya catchment atau tangkapan air, ya sudah nanti akan jadi banjir. Nah, karena tangkapan airnya semakin meluas, semakin berkurang, daya tangkap air semakin berkurang, akhirnya juga bisa berakibat ke banjir kiriman. Kalaupun nggak ada hujan di daerah kota, tapi tiba-tiba aja ada banjir, atau malah banjir bandang seperti yang belum lama terjadi di Batu gitu ya, Prof? Iya, begitu. Jadi itu karena itu tadi sudah tidak bisa airnya sudah tidak bisa meresap ke dalam tanah tersebut, sehingga terjadilah sebuah banjir bandang di daerah tersebut. Jadi airnya tidak masuk, banjir bandang. Ternyata setelah diselidiki di atas itu sudah alih fungsi lahan menjadi pertanian yang sayur yang itu sudah itu nggak bisa, air nggak bisa masuk. Itu tadi kalau musim hujan. Sekarang musim kemarau. Musim kemarau
Ya lagi-lagi musim kemarau itu mestinya sudah kita antisipasi sejak musim hujan. Musim kemarau kali kita hati-hati kekurangan air dan juga kebakaran. Nah, kekurangan air itulah pada saat musim hujan itu usahakan kita itu menyimpan air di tanah. Kalau ada sebetulnya peraturan daerah ketika membangun perumahan maupun rumah itu mungkin ini di segmen 3 solusi, Prof. Ya, solusi. Sekarang gambaran musim kemarau aja bencananya. Ya, ketika musim kemarau bencananya kan kekeringan ataupun kebakaran. Kebakaran bisa dari listrik, bisa dari kompor dan karena panas ya, kering semuanya. Nah, ketika kekeringan ya itu tadi harus kita antisipasi mulai awal bagaimana kita mengantisipasi musim kemarau tersebut. Apa saja yang perlu kita perhatikan, yaitu hal-hal yang musim kemarau tersebut jelas hujan akan tidak ada, sehingga kita harus mulai tumbuh-tumbuhan itu kita persiapkan untuk persediaan pada saat musim kemarau. Air tanah dan sebagainya itu kita gunakan sumber-sumber air yang dari PDAM dan sebagainya itu juga perlu kita antisipasi pada saat musim kemarau tersebut tetap ada, misalkan begitu. Musim kemarau kan kebakaran hutan, bahkan mungkin kalau yang daerah ada tolnya kebakaran dari pinggir tol, semak-semak belukar itu entah dari puntung rokok atau karena terlalu panasnya. Iya. Nah, itu kan juga cukup besar kontribusinya terhadap peristiwa bencana kebakaran, Prof. Iya. Bukan semata-mata kebakarannya saja, asapnya itu nantinya juga akan mengganggu pemanasan global itu juga nanti akhirnya. Sehingga pada saat musim kemarau memang kita perlu hati-hati bagaimana kita berlaku tidak boleh sembarangan dalam hal mensikapinya. Rokok tidak boleh juga membuang puntung rokok yang sembarangan, misalkan di pinggir tol. Atau kalau yang di daerah hutan mencari hutan itu juga kita harus juga hati-hati, jangan sampai nantinya ketika masuk itu membawa sesuatu yang bisa mengakibatkan hutan tersebut nanti terbakar dan sebagainya itu. Oke. Musim hujan, banjir dan longsor, musim kemarau, kekeringan dan kebakaran hutan. Di antara dua musim itu ada gempa bumi, tsunami, mungkin banjir rob juga ya. Iya, Itu kan kaitannya bisa juga dengan pemanasan global. Nah, ini kan juga termasuk gambaran umum ya, Prof. Bisa digambarkan sekilas aja, Prof. Ya. Gempa bumi, tsunami itu peristiwa yang betul-betul alam dan itu memang jarang terjadi, tidak seperti adanya tidak seperti bencana hidrometeorologi tadi itu. Tapi tetap itu harus kita antisipasi ke semuanya tersebut, sehingga walaupun terjadi kita hidup di dalam ini, kita tetap mendapatkan atau kita tetap memperlakukan bencana tersebut dengan hati-hati, potensi terjadinya bencana tersebut. Gempa bumi harus kita juga antisipasi mulai dari tadi itu pentahelik tadi itu, kita kerjasama ke semuanya, ke penduduk dan sebagainya, supaya kita sudah mempersiapkan diri. Tanah yang kita hadapi, yang kita tinggali pun juga harus kita ketahui supaya ketika terjadi gempa bumi, bangunan-bangunan tersebut tidak rusak dan sebagainya. Oke, baiklah. Berarti agar bangunan tidak rusak dan kita bisa mengantisipasi banjir maupun kekeringan, ada beberapa solusi dari seorang Profesor Adi untuk kita semuanya, tapi kita nanti mintanya tipsnya yang simple dan bisa dilakukan dimulai dari kita ya, Prof ya. Betul ya, jadi kita mencoba nanti menguraikan apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai individu. Nggak perlu nunggu dari yang luar dulu. Betul, nggak perlu nunggu dari soalnya ketika terjadi bencana kitalah yang akan terkena, bukan pemerintah, tapi kitalah masyarakat yang terkena duluan secara langsung. Iya. Oke, teman tangguh, kita akan lanjutkan ke segmen 3 dengan solusi dari Profesor Adi.
Masih dalam Galaksi Disaster bersama Prof. Adi Susilo. Kita lanjutkan di segmen 3, solusi dari seorang Profesor Adi tentang bagaimana kita bisa siap menghadapi bencana. Silakan, Prof. Jadi pemirsa semuanya, seperti tadi kita hidup di daerah bencana, kita harus sudah siap menghadapi bencana apapun. Jadi apa saja. Pertama yang harus kita ketahui adalah kita itu hidup di mana. Kita harus bisa tahu potensi-potensi bencana yang ada di sekitar kita apa saja, sehingga kita harus sudah bisa memetakan, sudah bisa tahu, dan betul-betul itu sudah tertanam di dalam diri kita. Kalau kita hidup di daerah pinggir sungai katakanlah, kita harus siap dengan adanya banjir paling tidak. Di sungai yang mungkin bantar sungai seandainya itu terjadi. Kita hidup di bawah gunung api, harus kita juga siap adanya erupsi gunung atau abu vulkanik dan sebagainya. Kita hidup di daerah pantai, itu juga kita siap dengan adanya ombak, rob dan sebagainya. Kalau tsunami itu kejadiannya adalah puluhan tahun atau apa ya, itu tetap ada persiapan. Kita hidup di daerah-daerah misalkan di daerah utara juga kita harus sudah di daerah Jawa Barat utara ya, kita juga harus sudah siap adanya rob dan sebagainya, ombak dari. Nah, dari kesemuanya itu kita mesti membuat list ya. Jadi list daftar apa saja yang mestinya kita persiapkan ketika terjadi sesuatu yang mengenai kita. Kearifan lokal itu harus juga kita pertahankan. Apa contohnya? Kentongan yang sudah menandakan kentongan 11 apa, 133 apa dan sebagainya, itu tetap kita pelajari, dan itu memang ternyata sangat membantu sekali di daerah masyarakat, di desa khususnya itu karena itu adalah sumber informasi yang semua orang akan bisa memahami. Jadi hal-hal tersebut. Kearifan lokal yang lain apa? Ya, banyak sekali, misalkan di Jogja, rumah joglo dan sebagainya, itu karena orang sana itu tahu bahwa daerah sana adalah daerah gempa. Dulu pernah terjadi gempa, juga daerah sana adalah daerah dari erupsi Gunung Merapi, sehingga mereka tahu joglo itu sangat penting sekali, karena dengan joglo itu gempa itu tidak terlalu mempengaruhi sekali, karena ketika joglo itu hanya akan miring-miring begini saja. Daerah-daerah mungkin daerah Sumatera, daerah sungai itu rumah panggung, kearifan lokal rumah panggung. Jangan sampai dirubah rumah panggung itu memang sudah ada fungsinya. Fungsinya daerah tersebut adalah daerah yang sering hujan. Rumah panggung kita ganti dengan rumah yang baik, yang cor dan sebagainya. Itu nanti fungsinya akan berbeda, tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi betul-betul kearifan lokal kita harus kita ketahui, dan itu kita mungkin kalau dirubah, tetapi itu harus diketahui karena orang tua kita dulu itu sudah mengetahui, instingnya itu selaras dengan alam. Selaras dengan alam, betul itu. Jadi menggali kearifan lokal disesuaikan dengan kondisi kekinian agar orang pun juga menjalankannya dengan penuh kesadaran ya. Dengan penuh kesadaran, dan jangan sampai kita merasa terpaksa dan sebagainya. Nah, dari kearifan lokal yang ada itu mestinya kita sudah bisa memilah ya. Hidup di daerah bencana apa, itu kita betul-betul sekali lagi sudah kita persiapkan. Di rumah itu sudah kita persiapkan apa saja yang nanti kita terjadi sesuatu, barang-barang yang akan sangat diperlukan itu sudah kita masukkan ke dalam tas tertentu, sertifikat dan sebagainya, apapun barang-barang perhiasan itu ketika kita ada sesuatu gempa katakan, langsung kita bawa, atau ada mudah-mudahan ada penyimpanan khusus. Ya itu langsung bisa kita bawa itu. Terus satu lagi soal sekarang kan semua orang sudah mudah mengakses informasi. Ya. Tapi juga berbarengan dengan begitu banyaknya hoax. Ya.
Nah, bagaimana kita mengantisipasi kebencanaan atau tempat kita berdiam itu berpotensi terhadap bencana dengan memanfaatkan media sosial dengan bijak. Nah, hoax itu harus kita berita-berita hoax itu harus kita ketahui. Salah satu ciri berita hoax itu adalah berita yang tidak ada tanggalnya, hanya besok pagi atau hari ini terjadi ini. Kalau ada berita-berita seperti itu berarti berita hoax, tidak terdeteksi benar tanggal berapa, hari apa. Itu artinya kita harus hati-hati kalau ada itu. Sehingga hari ini di sini terjadi banjir. Hari ini kapan? Ya, kalau itu ada salah satu cirinya ya, Prof. Salah satu cirinya itu harus ada ya yang bertanggung jawab. Terus siapa yang bertanggung jawab, menulis juga dan sebagainya. Ya, sehingga yang kedua tadi berita-berita hoax itu harus kita hindari. Kalau berita bencana itu, kalau bencana yang paling banyak adalah kalau bencana sosial terjadi di daerah sini, diamuk daerah ini misalkan. Itu kalau kita nurut berita hoax itu bisa runyam itu. Padahal tidak ada apa-apa, tetapi katanya daerah kita diserbu oleh daerah sini. Nah, itu yang berita-berita memecah belah masyarakat, memecah belah masyarakat, mengintimidasi dan sebagainya. Itu harus kita betul-betul kita antisipasi dan kita mengetahuinya. Jangan sampai kita justru ikut menyebarkan berita hoax tersebut, berita yang tidak benar, tidak terkonfirmasi kebenarannya, tapi kita buat dengan satu tutul share ke grup, nah itu sudah akan jadi. Ya betul. Itu. Jadi peringatan buat kita semuanya ya, ada tips dari Prof. Adi bukan cuma solusi tentang kita bagaimana menghadapi bencana, tapi juga menghadapi hoax. Iya. Bijak terhadap hoax atau berita di media sosial. Media sosial. Prof, kita sudah berbagi baik tentang kebencanaan maupun solusinya. Sekarang kita minta yang receh dari Prof. Adi ya. Prof. Adi ini Arema asli. Dari Sumber Pucung ya, Sumberrejo. Jadi Sumberrejo dulu Kecamatan Bantur, sekarang masuk Kecamatan Gedangan, dilahirkan di sana, di desa. Malang coret dong, Prof. Malang coret sekali. Betul-betul Malang coret. Nah, ada cerita lucu zaman Prof masih balita, Prof bisa diceritakan dong. Iya, jadi gini. Kebetulan saya lahirnya tahun 63, tahun 67 itu terjadi sebuah gempa besar di Malang itu. Daerah Malang itu gempa besar, mungkin bisa dilihat sejarahnya ya, ada sejarah gempa besar. Nah, gempa besar itu kalau orang desa itu dan terjadi malam. Pakai kentongan saat itu? Enggak, ya sudah terasa. Orang pada lari, mereka mengucapkan kukuh bakuh. Artinya sebetulnya adalah kukuh itu bangunannya supaya kuat, kokoh. Bakuh itu juga ya kuat, bermohon agar bangunan itu adalah tetap kokoh, tetap aman, walaupun itu katanya begini. Nah, kejadian itu katanya pokoknya tengah malam. Saya sedang tidur waktu itu, masih umur Semua orang sudah tidur atau anak kecil aja? Semua orang sudah tidur. Sebagai anak kecil mungkin terasa enak saya soal itu ya, kayak diayun saja. Tapi bagi orang dewasa, orang tua, panik, lari keluar. Ternyata kalau nggak salah menurut ibu almarhum itu, bapak itu memang gendong sesuatu. Semuanya pada lari ya, bawa itu gendong sesuatu. Ternyata gempa kan biasanya hanya ordernya sekitar 1 menit, itu aja sudah lama, mungkin hanya 30 detik. Lama itu 1 menit. Lama, mungkin 30 detik ya, itu setengah menit. Apa setelah dari luar? Yang dibawa adalah bantal. Anaknya tetap di kamar? Saya tetap di dalam kamar. Orang tua itu membawa bantal dan setelah dilihat itu, bantal, sehingga langsung lari di dalam. Dan itu jaraknya dari rumah sudah jauh atau? Enggak, yang hanya di depan, di halaman depan saja, di orang mengatakan baan itu, baan tetap tempat untuk biasanya menjemur padi. Jadi betul-betul di depan rumah, tidak jauh, memang di depan rumah itu. Jadi ada bencana gempa, tetapi malah jadi guyonan itu ya.
Yang diselamatkan bantal, Yang bukan di dalam anaknya. bantalnya, tetapi saya masih di dalam dan masih Tidur pulas. Tidur pulas katanya. Dan balita 3 tahun itu yang tertidur pulas pada saat dewasanya Iya, sekarang jadi menjadi pakar geofisika. pakar geofisika, Bro. Subhanallah. Untungnya gempanya nggak sampai bangunannya nggak ada yang roboh dan selamat ya Prof. Ya. Nah, Kalau nggak ada nampak- nggak ada Profesor Adi. Ya, nampaknya secara tidak langsung itu adalah mungkin kita nggak tahu ya, tertanam di saya terus ingin menjadi seorang ahli gempa dan sebagainya, itu akhirnya pakar geofisika iya, yang iya, dalam iya. bidang Bumi kegempaan. gonjang ganjinya saat itu Allah mengirimkan ini akan jadi pakar kebencanaan gempa. Kebencanaan gempa. Ya itu Itu juga sekaligus jadi peringatan buat kita semua ya Prof ya. Iya, itu peringatan kita semuanya bahwa ketika terjadi sesuatu seperti tadi harus kita betul-betul kita persiapan, apa-apa yang harus kita bawa sudah kita siapkan. Jangan sampai kita itu terjadi gempa atau terjadi yang lain, kita masih bingung, masih mau bawa ini, mau bawa ini. Saya di rumah itu istri sudah menyiapkan sebuah tas besar, isinya mulai dari ijazah, isi dari surat-surat tanah dan sebagainya ada di tas besar. Kalau ada apa-apa itu tinggal bawa, lari saja itu. Jangan sampai bantal yang dibawa anak Jangan kita sampai enggak. bantal yang dibawa itu. Baiklah Profesor Adi Susilo, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya ya Prof ya. Terima kasih Bu Rini, mudah-mudahan pemirsa semuanya bisa bermanfaat apa yang kita bicarakan Insya hari Allah. ini. Insya Allah. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga seperti yang disampaikan oleh Prof Adi bermanfaat buat kita semuanya. Saya Rini Munandar dan tim Galaxy Disaster mohon pamit. Jangan lupa ikuti episode-episode kami selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Salam tangguh.